ada seekor burung datang kepada Nabi Sulaiman mengadu. Ada seorang laki-laki punya pohon kayu dan berkata itu burung, hamba ada punya anak di pohon itu. Laki-laki itu selalu mengambilnya, bila anak diambilnya. Nabi Sulaiman panggil laki-laki yang punya pohon itu agar jangan mengambil anak burung. Kemudian laki-laki itu mendengar bunyi anak burung telah melahirkan. Burung yang mengadu berkeinginan mengambil pula. Mana tadi? Setelah melahirkan, burung yang apa itu? Telah melahirkan, burung yang mengadu berkeinginan mengambil pula. Namun sebelum mengambil, jadi ampun kayu tadi anak mengambil lah. Sebelum mengambil bersedekah sekarat rote kepada fakir miskin. Dilarang dah oleh Nabi Sulaiman. Soalnya hendak mengambil pulang, sebelum mengambil bersedekah sekarat rote. Nabi perintahkan kepada jin. Nabi perintahkan kepada jin untuk menyiksa laki-laki yang mengambil anak burung itu, dan agar jin melemparkan ke laut. Jin datang kepada Nabi Sulaiman dengan keadaan sedih dan lesu. Kata Nabi Sulaiman, engkau tidak laksanakan perintahku. Tadi datang burung mengadu kepadaku bahwa laki-laki itu mengambil anaknya. Faqala ya khalifatallah, inna sahibas sajarah lamma arada ayas ada sajarah tasaddaqa bikit ati khubjin. Berkata kedua itu jin yang diperintahkan mengambil orang yang punya pohon kayu lah. Hai khalifatullah, itu pemilik pohon. Ketika ingin naik ke pohon, dia bersedekah sekarat rote. Ketika hamba ingin menjemputnya, datang dua orang malaikat dari langit dan mengambil kami berdua. Kami dilontarkan ke timur dan ke barat berkat bersedekah selamat dari siksa. Jadi kita bicarakan kemarin tentang dua jalan. Pertama jalan hakikat lah. Ini yang paling utama, jalan hakikat. Ini jalan yang aman dari segala gangguan dan selamat. Jalan hakikat ini artinya jalan sebenar-benar diri. Jadi kan ada dua, jasmani dan rohani. Sebenar-benar diri, apakah itu di jasmani dan rohani? Pada hakikat menurut Nabi, bukan menurut pendapat, adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi katakan bahwa diri Nur Muhammad, hak kita sebagai umat harus percaya. Jadi almarhum guru ajana rahim bati-bati menyawa kada percaya kada sekamar lagi. Kejam ya si dendam. Tapi ada baiknya lah kita, supaya kita perhatian gitu. Karena kami masa bodoh aja ya masih anu-anu lah. Datang ada di heran di sini kancing lawang di sini maju ya.
Tapi kami kada jarak. Tapi dapat juga akhirnya. Apabila nyawa kada percaya lawan si Ramli, bawa orang alim itu sudah alim dia libatin sama Messi ini kan jangan kita biasa ini cing kasap malah tuh para anak marina juga pulang sang mari kan aku mengesahkan karena aku ada di situ nah aja masih dia kenapa gue dibat di mata puran berataan lah ya aku kan bisa berguru gak hebat jadi kawan dibat kisah nyawa boleh kada percaya lo si Ramli karena Ramli bukan nabi bukan rasul boleh kan kada percaya karena bukan nabi bukan rasul kalau ujar nabi nah kada percaya rugi kalau kita kada percaya itu aja intinya kerugian dunia ini kita apa kan kalau yang di sana lebih rugi dari di sini lagi. Ini ujar beliau. Jadi hak kita yang pertama harus mempercayai sini yang harus jadi harus juga. Kalau di dalam kitab karangan saya siapa dari Fadil nih kau pelajari hampir wajib. Ini diberi PD kenang-kenangan untuk aku. Kau pelajari kedudukan kita ini. Dan Quran nah jadi pertama kepercayaan jangan sampai ragu unda jadi kada madakan wajib kalau unda padakan wajib lawannya ada masalah kalau yang lain kalau guru-guru ribut kena ini guru-guru bisa ribut, kada belajar, lo menyalahkan gitu, menyalahkan harus ribut. Alas, sampai dibunuh oleh ulama syariat. Di malam harinya para ulama nang memutuskan bunuh dia. Mimpi salah satu di antaranya lawan Nabi ambil jubahnya, mandikan airnya tabarok. Nah, orang kada kasap ini pandak menyalahkan lah. Si Abdul Qadir Jilani dilihatkan oleh Allah. Seandainya aku hidup masih itu siapapun yang ini membunuh berhadapan lawan aku jar si Abdul Qadir Jilani karena dilihatkan oleh Allah kedudukan si Abdul Qadir Jilani ini di sana dan surga indah. Hanya ungut orang-orang syariat. Wah ini kan ada orang tabus. Jadi ngali bener di mana sakanya ada orang kampus pandang ke si Abdul Qadir nyaman tahu. Pokoknya ribut orang kan hibak ke rumah datangan. Nah kok kayak ini kawalah kan aku beberapa hari ribut dengan aku juga. Ini ada nah. Ya kan. Oh Rabu, ya Rabu sekolah. Hamis ada pulang dari Gambut jar sebuah bisbah ya pulang. Awak katanya nyaman sudah. Nah jadi mempercayainya kedua yakini aja almarhum Guru Haji Anak yakini bahwa dirinya sudah zikir sudah selawat menurut nama Tuhan semua nama Tuhan baik insya Allah diri baik Muhammad teman dia insya Allah diri baik lawan mulia nah. Jadi yang ketiga rasakan terakhir pandang diri Nur Muhammad. Jadi terserah mana, terserah kita aja mana kita pakai nang nyaman lawan kita, itu sudah. Kalau guru sepuh disuruh musyahadah Nur Muhammad, ya boleh. Ini pendapat ulama, bukan dari Nabi. Kalau Nabi menggunakan perasaan, kalau Al-Quran menggunakan keyakinan. Nah ini nyaranya kedudukan bahasa nih pelajari. Kalau kita meyakini merasakan bahwa diri Muhammad pimak adiskit sirkin pada kedudukan yang benar. Apa yang benar? Yang dipercayainya, yang diyakininya, yang dirasakannya, yang dipandangnya.
membuat kena benar diri rohani dan jasmaninya. Itu nanti dimaksud bimak adisiplin. Nah, ini ada dalam kitab sini juga aku pelajari sudah. Enda malikin muqtadir, kedua kedudukannya di sisi Tuhan yang kuasa lawan Tuhan. Ini Quran. Nah ini ngarannya jalan hakikat. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani. Ilmunya ngarannya ilmu hakikat. Ini jalan hakikat, ini jalan. Ini kayak ini kisahnya. Kisah lah. Riwayat bukan kisah. Annallahu tabaraka wa ta'ala khalaqa nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla khalqi Adam bi alfa'am. Allah akan memberikan berkah. Berkah itu kebaikan. Nah, sumber tadi dari Syekh Salman Al-Madani. Syekh Salman ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk disampaikan oleh Syekh Salman kepada murid-muridnya, karena dari tabiat Syekh Salman beliau selalu mengajar di Masjid Nabawi yang mengamalkan, dan amalkannya kesimpulannya sabitin aja, rasakan aja sudah, kali ngalih ya kalau itu aja sudah, repot-repot banyak-banyak. Sampai umur diperlihatkan oleh Allah kepada Syekh Salman kembalinya ruhnya sampai dan percaya kehadirat Tuhan diterima dengan rahmat dan ridhonya. Diberi nama dengan ilmu memberi nama murid beliau orang alim bertanya murid. Ya termasuk Datuk Lampen kan, itu murid termasuk apalagi tadi Syekh Abdul Samad, termasuk Syekh Abdul Habugis. Nah sudah. Jadi pertama jalan hakikat ngarannya. Jadi nak ini pulang nah kalau nggak paham nah. Al-hakikatu aslun nafsi wa aslun nafsi bijatil muqaddasah wa bijatis syarifah. Hakikat arti hakikat sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri apakah di jasmani atau rohani pada hakikat. Kalau pada hakikat menurut Nabi bukan menurut pendapat, adalah daripada Nur Muhammad. Maksud hakikat ya Nur Muhammad. Kalau malam syukur kada nyambat Nur Muhammad lah, kada nyambat Nur hakikat. Aku paham. Lalu kan tahu dia pelajaran. Makanya mandatnya disuruh disadaqalun aku kan. Sanatnya disadaqalun aku. Jadi malam syukur nyambat hakikat aja, kalau nomor Nur Muhammad banget ada ngarah. Karena hakikat tuh maksudnya lah Nur Muhammad. Aslun nafsi asa diri. Wa aslun nafsi asa diri bijatil muqaddasah dengan diri Tuhan yang suci. Wa bijatis syarifah dan dengan diri yang mulia. Nah ini kita bicarakan jatil muqaddasah, jatul syarifah. Kita bicarakan tentang artinya dulu. Jatul muqaddasah artinya diri Tuhan yang ini bahasa pengarang kitab. Pengarang kitab kebanyakan orang Arab, dosen-dosen, dokter S2 tuh ngarang-ngarang aja gaweannya. Kitabnya.
ke Julhimam aja sampai 4 buting. Ini terjemah ikam tuh 4 tanda kandal ke Julhimam tuh serahnya ikannya tuh 4 orang dokter aku bisa baca dan kuler pembaca. Itu ada kitabnya di almarhum Guru Ajana di Batireti itu lihat ikam 4 pengarang ikan. Sikung ini kelapah gitu kamu pelajari kak. Orang bisa aku kan anak nah mungkin terakhirnya sebetulnya 5 sudah dapat agar nah anyar sebelum bulan puasanya 40 lembar sampai ini nah mau gua otak udah mau 75 tapi ku paksakan karena terbit tadi kena. Jadi maksud hakikat ini sebenar-benar diri kita bentuk Nabi bukan baru mendapat adalah Nur Muhammad gitu sebenarnya. Kada boleh mengatakan pada hakikat diri dari ini kada boleh. Kalau pada syariat silakan diri dari bulu, kulit, daging, tulang, sungsung, otak atau dari tanah, dari air, dari api dan silakan. Manikam, cuma ada kemudiannya silakan. Apalah aja kakak itu kok ini rekaman ini membahayakan kan? Kenapa? Karena ada hubungan dengan Tuhan, ngaran Nabi ya Pak. Agama itu jangan malam syukur yang bertalian dengan masalah keimanan dan keyakinan perasaan harus jadi ada hubungan Tuhan dengan Nabi supaya diri selalu zikir lawan selawat ke itu kan bahari ini ya manikam apakah bahari lainnya ada Tuhan. Nah kita kembali ke Jatul Muqaddasah, api Jatul Muqaddasah jadi Tuhan yang suci. Zat ini kan bukan ngaran Tuhan. Bukan juga ngaran Nabi. Muqaddasah bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Jatul Muqaddasah ini nak ada bapak halai kan. Karena bukan ngaran Tuhan, karena tuh Raden mana Raden nanti kulihat Raden. Sapu si Raden tuh. Siapa? Badar namanya Badar. Waktu di barak 10 nih, aku kan di sebelahan barak 10 di andak bagiannya karena kosong di situ. Jadi banyak orang-orang pasang datang ke situ. Maka datangan gue nah bebakul bawa oleh-oleh. Pada aku kedaden bebakul. Jadi tak kali Raden. Aku kan dapat wah itu sudah aku nih no problem tuh, nggak bisa bodoh kayak gitu. Usul Badar dan ya, kemasuk itu belajar itu, dijajah tuh, jajahnya Pak Jatul Muqaddasah. Ini terdapat di kitab Jatul Muqaddasah, diulangnya karena hebat ke dada lain. Ini bodoh orang ini. Ini bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Jadi ini maksud dengan Jatul Muqaddasah. Ini ujian alam syukur Nurjat. Nah, ini Nurjat. Ini masuk Jatul Muqaddasah Nurjat. Nurjat itu kalimat Nur dengan ayo ambil yang mana? Ini ambil yang asli. Ambil Nur. Karena Nur ngaran Tuhan, ya kan? Siapa sih yang beri nama? Ya Tuhan sendiri. Zat ini bid'ah ini ulahan, bikinan. Artinya diri. Ini menjelaskan aja bahwa Nur diri bagi Tuhan. Babilakah dia pun orang mentakutkan dari Jakarta. Karena saya sudah baca kitab Pak Kiai. Apa harinya tuh mendengar juga ini kan. Pokoknya ada terselimbat bahasa aku. Ngaran aku beberapa aja bisa sambat kadang-kadang. Kisah Nur diri bagi Tuhan. Nah itu ini takon kami. Aduh hari kah tadi. Bagaimana mana PKI. Nah ini betul penjelasan. Karena di Jakarta kan ada dulu membicarakan Nurjat. Loh. Soalnya aku tahu ya. Nah ini salah anak pun pada kegiatannya. Martabat tajali dan zuhur pada hakikat. Nah kadang-kadangnya kayak itu ya. Tulis bagilah. Ini bisa kadang-kadang bakal tulis ya. Tuhan. Nah. Nah, ini itu sini. Nah.
Ini pertanyaannya sekalian hanya aja. Bagaimana Pak Kiai martabat tajalli dan zuhur? Jawab. Martabat tajalli dan zuhur ada dua. Pertama, martabat tajalli dan zuhur pada hakikat. Yang kedua, martabat tajalli zuhur pada ma'rifat. Itu yang perlu diketahui. Ya kalau kan dibicarakan gitu, kada ketemu karena nah kayak apa nah iyanya kada tahu. Martabat tajalli dan zuhur pada hakikat. Ini di alam hakikat nih. Alam sebelum alam itu alam hakikat ngarannya. Sebelum ada langit dan bumi, belum ada malaikat, jauh lagi manusia. Itu ngalam alam hakikat ngarannya. Jadi begini ya, diri Tuhan itu nur. Orang dulu mengatakannya nurjat. Kan artinya nurjat, nur diri bagi Tuhan. Yang kamu ambil yang mana? Bingungnya. Menurut Kiai ambil yang ada hubungan dengan nama Tuhan. Yang memberikan nama kan diri Tuhan sendiri juga. Nah. Diri Tuhan itu nur. Orang dulu mengatakannya nurjat. Nabi tahu, tapi Nabi diam. Itulah Tuhan menggambarkan kita sebagai umatnya nih. Datang Sayyidina Jabir. Bertanya kepada Nabi, baginda Rasul berikan tahu kepada hamba apa yang mula-mula gitu sudah. Bertajalli nih. Bertajalli jadi menampakkan diri Tuhan. Kalau bahasa Banjarnya adak Tuhan, anak-anak adik. Kepada siapa terjalli? Kepada siapa bandak? Kepada Muhammad. Itu kan. Dinamakan alam ta'yin au. Nah, waktu sama ini tulisannya nah. Sama bi alami ta'yin awal. Pawas benar menjelaskan aku. Ngejualnya pun nggak ada duit nggak ada ya kalau. Dinamakan dan alam ta'yin awal. Arti dari alam ta'in awal, alam kenyataan yang pertama, nang nyata yang pertama, yang terlihat oleh Nabi, maksudnya kayak itu. Yang pertama yang terlihat oleh Nabi. Wahina baraja sallallahu alaihi wasallam, baraza rafi'an tarfahu. Nabi lahir malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, mata Nabi ini ke langit. Apa yang terlihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad. Langit dan bumi, termasuk Siti Maryam, Siti Aisyah, bunda Nabi sendiri kada terlihat oleh Nabi. Ini nang mula-mula nang terlihat oleh Nabi, ini mula-mula nang ada. Oleh karena itu menurut Syekh Samal Abadani, bi awal barjil dengan permulaan nang ada. Permulaan ada Nur Muhammad. Jika kamu ingin dekat diri panel iskar. Satunya lagi, jika kamu ingin menghubungkan di sesuai kita aja ingin mendekatkan diri kan hendak menghubungkan diri kan hendak menghubungkan diri selentang-selentong kalau ingin mendekatkan diri simpan berharga ya aku tuh ada artinya kan aku sakit sini makanya ke Banjarni terlambat datang ke anak bawa obat aku sudah kukumpulkan duit 10 juta sudah aku jadinya nak babat bukurinah kena kok banyak awal bulannya lanjut kurang barang sembuh sudah dapat jualah. Nah diberi nama alam ta'yin awal. Nah. Jadi yang dimaksud diri Tuhan manusia nurjat itu kalimat namanya yang diambil ada hubungan dengan ngaran Tuhan nur kan jat ini bikinan ulahan bid'ah di bahasa Arab menjelaskan bahwa nur diri bagi Tuhan. Jadi nur ini diri Tuhan yang suci. Kalau dibahasakan Arab itu nah. Dan yang kedua jatuh syarifah ini arti diri nang mulia siapa ya Muhammad kan gitu nih.
al hakikat. Hakikat artinya sebenar-benar diri kita menurut Nabi, bukan menurut pendapat. Adalah daripada norma. Sudah jelaskan ini bukan militapit. Minyal ibtidah atau min ziyadah. Kalau min ibtidah mula dari Muhammad. Kalau ziyadah kada kisah. Kada kisah kada kau lagi kau menceritakan. Tapi dia rasakannya lagi. Aslun nafsi Nur Muhammadnya asa diri. Wa aslun nafsi asa diri dengan diri Tuhan lawan diri Nabi. Bahasa Nabi tetap Nur Muhammad, jangan dirubah-rubah. Terserah kita menerjemahkan. Nur apakah diartikan nama Tuhan? Silahkan. Zikir sudah. Muhammad diartikan nama Nabi, silahkan. Selawat sudah. Kalau orang yang dalam ilmunya mengartikan nur dia diberi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi. Meyakini merasakan berarti terdapat menjadi Nabi. Bukan Tuhan, bukan Nabi. Menakan tapi salam Tuhan di mungkar nakir kita tahu bagi masuk ke kubur. Ini bakal menakoninya bapak menakoni Nabi. Ini aja dari Nabi. Jadi gue janang. Barulah jidin. Perlu kalau sidin. Itu gue janang. Nah kada perlu nih kada tahu kisahnya kada mau belajar sidin. Kerugiannya juga aja sini. Aku ini indah benar sini. Karena kawan aku nih pindah ke danak mengajinya, lalu karena kalau bicara sih ya disalahkan. Zaman malam cukur kada mau bicarakan. Tawani aku kan kemana mana? Kadang dia bujur. Nah sini gini, nah sanatnya sambiakan. Tawani aku banyak. Kemarin kan gue aku di rumah kan gue bacaan. 12 orang aja kada boleh nalain. Nah seorang aja kok mah ada piwe. Nah ini yang dimaksud asal diri kita diri Tuhan diri Nabi, bukan dengan yang lain karena belum ada yang lain kayak apa pikiran jadi cocok aja dari kusupu kada sempurna makrifat sebelum kembali kepada asal habis sudah ini jalan apa tadi jalan hakikat nah kedua dari dua jalan makrifat kenapa tuh? Nah iya. Kedua lah, jujur aja barang aja dulu. Kedua, nah jalan makrifat. Nah jalan makrifat nih. Nah ini jalan makrifat, ini jalan kedua. Makrifat ini adanya di alam dunia. Jadi yang kedua, jalan pertama jalan hakikat sebelum ada alam semesta. Atau jalan Nur Muhammad kesimpulannya. Atau jalan alam tain arwah bisa juga, atau jalan alam arwah bisa juga. Kalau disebutkan kan panjang jadinya. Dari Muhammad dijadikan alam semesta. Alam semesta ya langit dan bumi. Kemudian diciptakanlah penghuni langit karena menekat. Ciptakan lagi penghuni bumi manusia. Baru Tuhan memberikan tahu namanya. Kepada manusia ya Nabi, kada mungkin kepada yang lain. Mulai dari Allah sampai sebur 99 nama dianjurkan kita mengenal Allah diberi nama makrifat kan gitu. Ini yang kedua. Jadi yang pertama makrifat baru salah. Yang pertama hakikat baru makrifat. Nah kemudian yang ketiga ada nama sembayangan, ada nama wudu-wuduan. Diulahkan syariat budu sembahyang. Alhamdulillah juga dijadikan Tuhan syariat kadang kada babasuh muka lalu seharian. Basuh tangan. Itu aku lebih boleh pasenten dulu. Bekali aku ini kada kau bagawi jangan bagai berjalan situ mangga aku mana bisa melihat lagi. Terserah bagainya dijual bagainya terserah aja bagi yang terserah aja lagi kalau kada gaji aku. Kalau kau daya lagi sudah. Tukang sing limut non dekat tangannya seharian tuh anak menangani karena kode kartuntung gawian nyaman juga kalau kita naik anak itu sena ya lana bersih juga kan. Nah dijadikan yang ketiga makrifat apa syariat. Nah banyak alim baulah tarikat ya kan. Jadi urutan yang benar hakikat
Ma'rifat. Apalagi syariat lawan. Ya, jadi kesimpulan agama hanya dua. Satu syariat. Nah kedua hakikat amun paham ini ku nyaman benar. Nah, mana ajar ma'rifatnya mana tarikatnya. Jadi ma'rifat tarikat ini masuk syariat. Masuk syariat. Kenapa jadi dimasukkan ke syariat? Karena adanya di alam syariat. Pahamlah. Tuhan berikan tahu namanya kepada Nabi kita, Nabi berada di alam syariat. Kita di alam syariat atau jurang badi dalam syahadah. Alam syahadah yang kita lihat dengan mata, kita raba, kita pijak. Alam syahadah. Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita berada di alam syariat. Mulai dari Allah sampai sabur, dianjurkan kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Jadi adanya di alam syariat. Timbul tarekat bikinan para masyayikh tarekat, adanya di alam syariat. Kesimpulan, wa kullu ma, nah ini kaidah namanya. Nah, di alam syariat, salah. Syariatun wa kullu ma fi alam syariat, setiap apapun yang ada di alam syariat, hukumnya syariat, walaupun diberikan nama ma'rifat, diberi nama tarekat, diberi nama barang aja terserah. Hukumnya sah. Itu jadi agamanya dua, syariat lawan hakikat. Asyariatu bila hakikatin bila syariat tanpa hakikat hampa. Nah simpun penjelasan ini kan hampir kada turun sini, lalu syukur aja juga kada lapar. Istilahnya kayak itulah. Nah kedua jalan apa tuh? Jalan ma'rifat. Nah kayak apa jalan ma'rifat? Ma'rifat ada dua. Ma'rifat artinya mengenal. Ma'rifat terbagi dua. Pertama ma'rifatullah, kedua ma'rifatun nafsi. Bagi orang mukmin dianjurkan bermakrifat. Dengan makrifat selamat dari kesyirikan. Dengan terbuka hijab dan dinding. Ini masih jalan ma'rifatullah lah. Pertama ma'rifatullah. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Mengenal Allah ini ada 4. Tujuan ma'rifat untuk menyempurnakan ketahuan. Pertama, ma'rifatul af'al, mengenal segala perbuatan. Artinya semua yang ada ini, apakah itu alam semesta dan isinya, itu semuanya yang apakah itu alam semesta dan isinya, itu semua yang berkelakuan dan semua yang berbuat tenang. Pandangan orang arif adalah perbuatan Allah. Pandangan orang arif itu perbuatan Allah. Pandangan mereka yang arif semuanya diciptakan Allah. Semua diperbuat Allah. Dan dengan iradah dan kudrat Allah. Satu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia Allah yang menjadikan kamu dan yang memperbuat kelakuan kamu. 2. La tataharraku jarratun illa biiznillah. Hadis lah. Tidak dapat bergerak sekecil ular semut melainkan dengan iradah dan kudrat Allah. Sekecil ular semut tidak dapat bergerak terkecuali dengan kehendak dan kudrat Tuhan. 3.
Hadis Nabi, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya melaksanakan ibadah dan tidak ada daya upaya menjauhi maksiat melainkan dengan iradah dan kudrat Allah. Ini ngarannya ma'rifatul af'al. Kedua, ma'rifatus sifat. Mengenal sifat-sifat Allah, maksudnya sifat yang ada pada diri, sifat yang ada pada diri ini atau pada orang yang lain, semuanya milik Allah, kepunyaan Allah. Yang ada sekarang hanya pinjaman saja atau hanya sementara, bukan selamanya. Dalam bahasa orang tasawuf, majaz ini diam aja. Ada 40 tahun, ada 50, ada 70, diinjami begemet karena diambil pulang. Najas ngarannya, diinjami aja, bukan selamanya. Kembali semua kepada Allah, kembali kepada sang pemilik. Dianjurkan mengetahui dan mengenal agar kita tidak mengakuinya, supaya tahu sebenarnya kita mengaku, supaya ada rasa syukur kepada Allah, berterima kasih kepadanya seperti kita kuasa dikuasakan, berkehendak karena diberi untuk berkehendak, tahu karena diberi ilmu sehingga tahu, hidup dihidupkannya, mendengar didengarkannya, melihat dilihatkannya, dan lain-lainnya. Ini artinya ma'rifatus sifat atau tauhid sifat, sama aja lah. Ketiga, ma'rifatul asma. Mengenal nama-nama Allah, mengetahui nama-nama Tuhan untuk berzikir kepadanya, untuk dijadikan doa meminta kepadanya. Jika tidak mengetahui nama-nama Tuhan bisa tersalah, sesat jadinya. Dia perlu juga mengetahui untuk dijadikan zikir, untuk dipandang yang ada hanya Allah. Ini kan kita bicara masalah ma'rifat. Keempat, ma'rifatul zat. Mengenal diri zat Tuhan yang kekal, yang tidak berkesudahan, dengan memandang yang ada hanya Allah. Pandangan orang yang arif bahwa diri mereka menempati tidak ada. Di pandang orang arif dirinya kan ada. Pandangannya ada hanya Allah. Ini orang arif lah. Yang ada sebenarnya Allah. Pandangan mereka terbuka dinding. Dalam marifat la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud selain Allah. Annal wujudal hakiki wa wujudullah. Sesungguhnya yang ada sebenarnya hanya adanya Allah. Wa wujuduhu fi kulli zaratil wujud. Dan adanya Allah pada pada setiap yang ada. Bisuhudin hakikiyin wa jaukin. Dengan pandangan yang sebenarnya dan disertai perasaan adanya Allah. Ini jalan ma'rifat caranya. Ini ada kekhawatiran, ini dikhawatirkan. Ini bisa terjadi tasmir. Kalau dikatakan dikhawatirkan, kalau kada dapat sifat Nabi, karena kada hubungan dirinya dengan Nabi, ini artinya dikhawatirkan. Kalau bisa terjadi tasmir, kalau kemasukan jin, banyak orang marifat yang masukkan jin. Orang terkerja banyak yang masukkan jin. Masuk ke dalam diri kita, menguasai rohani kita. Iya Jepang, maksudnya apa jer kita terjadi? Wah bangga ya lagi, hebat juga kan lain wah. Kalau wasannya kada terguring. Panas kepala. Ada karuan, ngomongan kada kekaruan. Jadi kalau sadar kena bisa gila karena panas kepala. Ini aku kedatangan tamu, awas sudah.
Rasanya sebelum COVID nih, dari Jawa Tengah Semarang berdua, ini ada keluarga di sana, di Babuy sana. Ini hirang pindah buting. Kedatangannya minta bimbingan rohani loh anakku nih. Karena disuruh kiainya, kiai saya sudah sepuh, nyambat aku kiai. Memang di Jawa kan kiai, kada kayak gitu mah guru, maka ada. Tuh kita buat kiai ini tempat-tempat orang di sana kan. Bari kan ada kiai kan. Ini ya itu nasional, asal nasional lah. Minta bimbingan rohani karena saya diperintah kiai saya sudah sepuh, terus sepuh lah, sudah tua sepuh. Karena kiainya nih rajin buka nang git kiriman nang di Banjar. Sampai nukar anunya di Supi ya. Jadi diperintah kemari minta bimbingan rohani. Jadi jarak lawan nang berduanya. Kamu mau jalan tarekat kah? Kalau tarekat pakai sudah 30 tahun saya ngamalkan. Nah, iya kamu 30 tahun. 30 tahun sudah ngamalkan tarekat tahajud. Aku menijing belawak kemudian 30 tahun sudah. Berdai no. Kita di sini udah buting kan. Jadi berarti kamu dari dua jalan, di antara dua jalan, pilihlah nanti kan mau jalan hakikat kah, mau jalan marifat kah, kan keinginan. Minta penjelasan, ku jelaskan nih jalan hakikat begini, fana dan istighraq. Kalau jalan marifat, kamu jadi baik Allah, pandangan ada hanya Allah, kesimpulannya kayak itu kan panjang, ku kisahkan. Padahal kalau jalan hakikatnya aman, selamat. Kalau jalan marifat kadang-kadang bisa kemasukan jin, kadang-kadang nih bisa juga kada ya kalau. Yang bahaya lagi kalau nggak dapat sepat Nabi bahasa Indonesia kadinya kada bahasa kitanya kada tahu ya kok. Jangan main-main aku bahasa Inggris gimana bisa ya aku kada bisa bener. Karena minta bimbingan rohani, aku arahkan secara khusus ke jalan hakikat. Fana dan istighraq. Kamu nanti kalau pulang, pandang rumah kamu juga Nur Muhammad. Anak kamu juga pandang Nur Muhammad, istri kamu juga pandang Nur Muhammad. Supaya adem. Kalau adem kan, itu bahasa Jawa supaya dingin, tenang kan adem. Campur-campurnya bahasanya aku udah gue. Buliknya nih, kita singkatkan ke bulik. 20 hari lebih kan datang aja kemarin. Nyambung Pak Kiai, nyambung apa? Bininya ini pengamal tarekat. Sama loh ninya. Tapi kada karuan pendirinya nih. Nah di rumah kada bisa simpun. Anak kata gaduhi, dibawa ke dokter berapa kali ke dokter karena penyakit. Rupanya yakinnya kalau dipandang Nabi Nur Muhammad lah. Hilang. Jinnya hilang. Mau bersihnya, mau bersih pun anak dikasih sayangnya. Kan, ini orang Jawa tuh kan udah kemarin yakin, orang sini timbang menimbang loh. Bagi aku terserahnya timbang menimbang nggak terserah aja. Ini orang Jawa modal ya Pak, banyak habis. Nah. Bebarang aja kok pada gitu kan ada guru belajar gitu kok mengias gitu kok baru kan tangan di juta kok dibaring bawa pulang aja kan usah kasih kada tahu di juta kok dasar kada anak malas gitu jauh-jauh kemari kok sudah niat kamu kita tahu. Tadi ma'rifatullah lah. Kedua ma'rifatun nafsi. Jadi pertama ini yang kedua ma'rifatullah lah. Ma'rifat terbagi kepada dua kayak itu pulang kan. Nah, jadi pertama ma'rifatullah. Nah pertama ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini terbagi kepada 4 tadi ma'rifatul af'al, ma'rifatus sifat,
Ma'rifatul asma dan ma'rifatul zat kan. Yang kedua ma'rifatul nafsi. Nah, itu pola. Nah, ini dua juga pola. Jadi pertama ma'rifatul nafsi. Kedua ma'rifatul ruh. Itu biar aja dulu. Ma'rifatul nafsi artinya mengenal diri. Diri ada dua. Pertama diri jasmani, kedua diri rohani. I'lam anna ma'rifatan nafsi amrun muhimun. Ketahuilah sesungguhnya mengenal diri adalah penting. Dan ada faedah dan manfaatnya bagi iman dan diri. Juga bagi kehidupan dunia dan akhirat. Soal bagaimanakah cara mengetahui dan mengenal diri jasmani dan rohani, semoga ada faedah dan manfaatnya. Jawab, maka perlu diketahui diri ada dua. Pertama diri jasmani, kedua diri rohani. Pertama diri jasmani ini pada hakikat, sebenarnya pada hakikat tuh menurut Nabi Muhammad, menurut Nabi yang benar, menurut Nabi kada benar dan malim syukur. Kada bisa dipertanggungjawabkan. Karena bukan Nabi, bukan Rasul, kada boleh diyakini, dirasakan kada boleh. Nang ada hubungan Tuhan Nabi ini di sini masalah berhubungan dengan masalah keimanan, keyakinan, perasaan. Harus dibedakan. Mana tadi? Ulang lagi. Pertama, diri jasmani ini pada hakikat menurut Nabi Muhammad SAW adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kalimat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nur nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Jika keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti bahwa diri jasmani ini ada hubungan dengan nama Tuhan dalam kurung Nur dan ada hubungan dengan nama Nabi dalam kurung Muhammad. Satu, manfaat mengenal diri jasmani. Bahwa jasmani sudah zikir, manfaatnya kan? Dengan nama Tuhan Nur. Dan sudah selawat dengan nama Nabi dalam kurung Muhammad. Selawat yang tidak pakai suara dan huruf. Namanya selawat hakikatnya. Ini ada bersuara kan? Apa selawat hakikat, selawat sebenarnya nih. Karena masalah sudah hubungan non diri sudah. Kalau selawat syariatnya mentuntut hampir. Kalau itu bisa jadi diri. Apalagi jika nur itu diartikan pada hakikat nur zat. Nah ini lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Dan Muhammad itu diartikan dengan diri Nabi. Lebih sempurna lagi tuh, kada kekesal lagi tuh. Itu orang karena kada dihisab menjalani titian serta mustaqim seperti kilat lah. Kedua diri rohani. Diri rohani ini pada hakikat menurut Nabi Muhammad SAW adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pada hakikat rohani juga ada hubungan dengan diri zat Tuhan. Ya, namun manusia tetap bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Ada hubungan aja dan bukan Nabi. Ini masalah hubungan. Tanpa ada hubungan jauh dari rahmat dan redho. Bila ada hubungan jauh dari rahmat dan redho. Nah ini untungnya orang yang mengenal sebenar diri. Mengimani, meyakini jargoyannya merasakan. Undani sidina. Ini jasin undani dibati-bati. Kerajinan bakaram di Nur Muhammad aja. Kawanan umpati kayak aku kadang jadinya. Ini Allah, tarekat yang diamalkan kada mensalah aja sidin. Marifat. Sidin belajari. Syekh. Ini kisah ulang santai. Sidin naik haji kan. Bahari kan naiknya 7 bulan. Mulai dari berajab bakapal bahari 15 hari. Kali marah bahasa boleh.
Waktu Sidin tawaf, waktu tawaf tuh nah ada orang Badawi ini orang kulit hilang. Badawi itu Sidin ini bekas Darussalam. Jadi bahasa Arab ini ada juga mengerti itu nah. Lawan menyambat ngaran gimana tahu? Karena kada tahu oh hebat kan orang Badawi tadi. Takajud Sidin. Lawan cepat guru Janang dibacanya, kalau dibacanya disambatnya. Sepuluh juga Janang. Orang ini luar biasa, ada bisa saya tamu. Nyambat di ngaran, menyebut ngaran keberangkatan menyebut. Oh, orang Badawi mungkin keturunan Bilal Ibnu Rabah nih. Digiring Sidin. Waktu anak tawaf tuh. Mulai dari Hijri Ismail itu nah, anak tawaf tuh situ berniat tawaf nih. Sebelum Hajar Aswad. Ini kan gak ada boleh, laki-laki tawaf kopiah kada boleh, kalau bebinian tetap boleh bersurung melakian, kada boleh. Kalau bawa kopiah kan pas nak bawa tawaf nih, kada bawa kopiah di jalan tutupnya kan bayar dam tuh. Bayar dam tuh saya sikung kambing bayar dam tuh. Kaparatnya tuh nah, kalau menutup ini kada boleh. Bersawar kada boleh. Berjahit kada boleh nih nah. Nih berjahit kada boleh. Diajar tuh ulur apa kan itu kerba baju aja. Nah, sini tapak nih, ditapak nah oncana tadi. Orang Badawi di sini. Kali kelihatan malaikat nah di langit pertama aja. Hebat kalau orangnya. Sampai 7 kelilingnya, terak. Kelihatan kursi aras. Hebat kalau. Sudah ya. Boleh deh, digiringi sini pulang. Oleh guru ajaran digiringi. Karena dia paling 3 palan lah sini. Digiringi Sidin, kau tahu Sidin. Sidin ini sudah sudah. Guru ajaran orang jiwanya ke situ juga sudah. Bahari ton dahulu pada di sini. Beton kita di Banjar ini hanya sama perkara ini. Ada kali aja ya Allah. Dikacak aja jarak guru jangan dikacak. Nah ini dikacak. Digisang kan semen semua berdarah sakit sini. Tapi aku ada rela aja tuh nah. Dites orang diuji orang kamu. Makanya guru ajaran mengaji guru ajaran dites Sidin diuji Sidin kamu. Ada yang tadi di heran Sidin, ada yang di kancing lawang. Karena beliau dengan cara itu dulu kan. Dikasih nah lalu diajarin ini. Tapi kada berdalil kada apa-apa. Nah bulat aja antu nang kada bulat gulaling. Nah kalau malam syukur mau kaidah lah pas kayak ini kayak itu malam syukur. Dua-duanya ini kau pelajari kau dalami. Hasilnya nang tulis nih. Nunggu rajaan lu asap kan. Mualim syukur selama Sidin ada di Tuktiran kada pernah kebakaran, kelahiran common kebakaran. Bila Sidin berdiri pacah lampu harat juga kalau. Ada yang kayak gerubak yang ada nih panggil Allah. Ini payahnya. Nah ini ceritanya, hanya kita baca pulang. Mana tadi yuk? Kas mana? Pertama. Sudah kalau pertama diri jasmani ini pada hakikat menurut Nabi Muhammad SAW adalah daripada Nur Muhammad SAW. Melihat kalimat Nur Muhammad SAW, Nur nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Jika keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad SAW berarti bahwa diri jasmani ini ada hubungan dengan nama Tuhan dalam kurung Nur dan ada hubungan dengan nama Nabi dalam kurung Muhammad. Zikir sudah selawat telah. 2. Manfaat mengenal diri jasmani bahwa jasmani sudah zikir dengan nama Tuhan dalam kurung Nur dan sudah selawat dengan nama Nabi dalam kurung Muhammad. Selawat yang tidak pakai suara dan huruf namanya selawat hakikat atau takiyah aja. Ini selawat hakikat yang bujurnya.
bekas fikih pulang. Ini percetakan bisa hang juga kan, ditandai karena dirubah. Apalagi jika nur itu diartikan pada hakikat nurjat, dan Muhammad itu diartikan dengan diri Nabi, lebih sempurna lagi. Itu kan ada kok kesal lagi tuh. Batasan dikasih itu aja. Aduh adil. Tanya. Aduh diri rohani. Diri rohani ini pada hakikat menurut Nabi Muhammad SAW adalah daripada Nur Muhammad SAW, berarti pada hakikat rohani juga ada hubungan dengan diri zat Tuhan. Ini ketinggalan dengan diri Nabi lah. Namun manusia tetap bukan Tuhan dan bukan Nabi. Ini masalah hubungan. Tanpa ada hubungan jauh dari rahmat dan ridho. Pertama ikhlas. Nah kira-kira sampai sini lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma jal wa asisa ma qara'nahu minal Qur'anil Qadim hadatan baligh wa rahmatan minka nazilah muqaddimaha wa nahdiya ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li hadri masyayikhina wa li walidina khususan ila hadrati almarhum Hajjah Sulastri binti Situ. Allahumma firlah wa rahmah wa afiyah wa afwana. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha minhu pariniran, dapatan minhu pariniran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.